Bab 511, jangan pindahkan dia. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Oh, suara renyah menyebar, kepala prajurit yang berada di puncak denyut nadi terlempar ke atas. Demi keselamatan, Yesuan bunuh diri dan menghancurkan kepalanya. Hei, tuan rumah telah membuka denyut nadi ke-19. Seorang prajurit Tian Mei Feng Wu, yang layak bagi keluarganya sendiri, langsung membiarkan Yesuan melewati meridian berikutnya. Suang, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram, pertempuran ini sangat mudah digunakan. Puncak Gunung Baiyun juga memiliki seni bela diri terbaik, tetapi dia dibunuh oleh Yesuan, yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa luar biasa. Meskipun aku tidak tahu dari mana anak ini berasal, dia tampaknya membantuku di kota Anan. Lebih dari selusin prajurit di kota Anan memikirkannya. Pada saat yang sama, adegan pembunuhan Yesuan terhadap puncak denyut nadi juga jatuh pada lelaki tua itu. Bibrida kecil mana yang keluar, hantu, bunuh dia. Orang tua dari 100 hantu itu segera memberinya hantu untuk diperintahkan. Hantu satu adalah hantu lain selain keluhan kecil. Kekuatannya juga merupakan puncak dunia. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Baru saat itulah dia menerobos bagian belakang kamp kota Anan dan membunuh banyak penguasa kota Anan, yang merupakan Jenderal No. 1 Bai Guisan. Sekarang, dia sudah membunuh Yesuan. Pada saat ini, Xiao Wingling telah memperhatikan Yesuan, dia juga tak terhentikan dan terkejut, tetapi dia ingin membantu, tetapi dia memiliki belenggu 100 orang tua hantu, hanya dapat mematuhi perintah orang tua itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan Yesuan dan hantu bertarung. Bagaimana dengan hantu-hantu dari puncak surga, lalu bagaimana? Yesuan tidak peduli, dan mengambil langkah lain. Naga 6 berat, namun, yang mengejutkannya adalah kali ini, tidak ada efeknya. Hei, aku akan pergi, hantu ini melayang. Yesuan tiba-tiba teringat satu hal ini, roh hantu tidak berjalan dengan kaki, melainkan terbang. Meskipun ada larangan pada rahasia ini, tampaknya tidak berpengaruh pada hantu. Dalam keadaan ini, naga-naga itu tidak berguna. Namun, meskipun kemampuan menyerang langkah naga itu hilang, Yesuan masih memiliki kecepatan. Hei, semburan logam menabrak, dan roh hantu itu sama dengan keluhan, menyerang dengan paku, tetapi kecepatan hantu ini sangat cepat. Misalnya, puncak Gunung Baiyun jauh lebih cepat. Yesuan memperkirakan bahwa saya takut bahwa saya akan dapat melawan seni bela diri 32 hari. Untuk menghadapi makhluk kematian semacam ini, Yesuan secara alami memilih metode pedang sancing dari 10% api, yang memiliki kerusakan super tinggi pada roh hantu. Hei, keduanya bertanding satu sama lain selama lebih dari 10 ronde. Kedua belah pihak bermain sangat panas dan tidak ada yang jatuh ke bawah. Itu seri. Namun, waktu jenius Tao Yesuan sudah berakhir. Apakah waktu telah berlalu? Yesuan merasa bahwa kemampuannya untuk memanggil langit dan bumi melemah, dan segera mengerti bahwa ini adalah waktu untuk Dava Tao. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menyapu. Orang baik, bahkan menyerang ketika aku menjadi kucing yang sakit. Yesuan berteriak dalam hatinya dan sekali lagi menerapkan jalannya pada sihir Dava. Ini adalah penggunaan keempatnya. Setiap kali Anda menggunakannya, makhluk ajaib di hati Anda akan tumbuh 1 poin, dan peningkatannya akan lebih kuat. Napas Yesuan sekali lagi meroket, dan itu lebih kuat. Beri aku kematian. Matanya meledak menjadi 2 pria yang baik, langsung melawan cakar itu, dan hancur. Oh, cakar roh hantu itu langsung memotong lengan kiri Yesuan, dan Yesuan juga pedang di tubuhnya. Pemusnahan konjak. Tubuh roh hantu itu bergoyang sedikit, mengeluarkan suara teriakan yang tajam, dan pedang 8 gurun dan dinasti Qing menghancurkan konjak, menyebabkan banyak kerusakan pada hantu itu. Hantu ini tidak akan berpikir bahwa Yesuan akan mengorbankan lengan sebagai ganti serangan. Namun, kesempatan serangan ini meletakkan kemenangan bagi Yesuan. Bersihkan pesona, lengan Yesuan pulih. Ketika dia memunculkan kembali lengan, hantu itu juga terbunuh olehnya. Roh hantu itu 1 tingkat lebih tinggi dari roh keluhan. Setelah kematian, itu akan dipadatkan menjadi manik-manik hantu seperti benda ajaib itu. Yesuan meraih manik-manik hantu itu dan menelannya. Hei, tuan rumah telah membuka hari ke-20. Sistem itu meminta,
Hantu dari hantu tua dari 100 hantu itu langsung dibunuh oleh Ye Xuan. Adegan ini membuat hantu-hantu tua dari 100 hantu itu sangat tercengang, karena kekuatan para hantu itu hanya yang kedua setelahnya, tetapi Ye Xuan mampu membunuh para hantu itu. Ini menunjukkan bahwa Ye Xuan juga merupakan ancaman baginya. Mundur, meskipun hantu-hantu tua dari 100 hantu benar-benar menginginkan buah kayu, dia merasa bahwa hidup lebih penting. Namun, Ye Xuan dan pemilik kota Anan tidak akan membiarkannya pergi. Tidak baik. Setelah melihat Ye Xuan yang bergegas ke arahnya, wajah lelaki tua Bai Gui juga tenggelam, dan dengan cepat memerintahkan keluhan kecil blokir dia. Keluhan kecil dipaksa untuk bergegas menuju Ye Xuan. Ye Xuan tidak ingin menyakiti keluhan kecil dan langsung melewatinya. Naga 6 berat, Ye Xuan menjarah ke depan 100 hantu, menginjak satu kaki, 6 guncangan, dan langsung membiarkan lelaki tua dari 100 hantu itu. Sudah ada banyak waktu bagi lelaki tua dari 100 hantu untuk melewati 32 hari. Kekuatannya adalah kehadiran teratas di dunia yang bagus. Dalam menghadapi 6 langkah ini, naga itu hanya sekilas. Namun, naluri Ye Xuan tidak ada habisnya dan dia mulai menginjak-injak tanah. Sialan, anak ini akan sangat berbahaya. Wajah lelaki tua itu telah tenggelam ke dasar lembah. Dia ingin terbang ke udara, tetapi ada pola udara terlarang. Jika dia berani melompat, dia pasti akan menjadi target hidup Ye Xuan dan kota Anan. Di udara, jika dia tidak bisa terbang dengan gas yang menyesakkan, sulit baginya untuk melarikan diri dari serangan itu. Sederhananya, lelaki tua Bai Gui sudah menjadi akhir yang kuat. Kekuatan pemilik kota Anan tidak lebih buruk darinya. Orang tua dari 100 hantu telah digerogoti oleh 6 naga perang. Bersama dengan Ye Xuan, orang tua Bai Gui telah mati. Benar saja, di ronde kelima partisipasi Ye Xuan dalam pertempuran, orang tua Bai Yin bersikeras bahwa dia tidak dapat melanjutkan, dan diganggu oleh 6 langkah naga, dan kemudian dibunuh oleh Ye Xuan. Qian Kun Jie, bos Ye Xuan yang berpikiran ganda, sambil waspada terhadap pemilik kota Anan, mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu. Dia memperkirakan bahwa pemilik kota Anan ini juga harus menembaknya, tetapi kali ini dia salah menebak. Setelah kematian hantu tua Anan, pemilik kota Anan menatap Ye Xuan dan melepaskannya, lalu berbalik dan bersiap untuk membunuh hantu kecil itu. Jangan gerakkan dia, Ye Xuan berteriak keras. Pemilik kota Anan mendengar kalimat ini, tubuhnya gemetar, dan kemudian langsung melewati keluhan kecil untuk membunuh para prajurit Bai Gaisan. Setelah kematian hantu tua itu, pergelangan kaki Xiao Wingling diremukkan olehnya. Sekarang dia bebas. Ye Xuan mencabut masa lalu dan mengeluarkan salah satu Wan Guizhu yang paling canggih. Hantu kecil itu tidak keberatan dan diterima oleh Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan membunuhnya lagi dan dengan mudah membunuh semua 100 hantu. Saat ini, Tian Mei-nya telah membuka 22 artikel, yang juga berkat cincin Qian Kun milik lelaki tua itu. Terima kasih telah membantu saudara-saudara muda, dan Chen Anan. Setelah semua orang di Bai Guisan terbunuh, pemilik kota Anan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Ye Xuan mengangguk sedikit. Dia sedang mencari semacam benda, yaitu buah roh kayu, karena tidak ada seorang pun di hantu tua dari 100 hantu, maka itu seharusnya ada di tangan kota Anan. Ye Xuan juga melaporkan nama itu. Ye Xuan, ketika Chen Anan mendengar nama itu, dia sedikit gemetar. Baru-baru ini, nama itu populer, dan banyak nama keluarga orang diubah menjadi nama ini. Bagaimanapun, itu adalah sepupu dewa virtual. Jangan salah paham, nama yang sama. Ye Xuan melihat ekspresi Chen Anan ini, tetapi juga tertawa. Ini membuatnya teringat pada Jiang Tianquan, dan dalam benaknya, seekor Siberian Husky mengubah hari yang berdarah menjadi bulat. Oh, Chen Anan juga tahu bahwa dia menginginkan lebih. Bagaimanapun, itu ada di langit, dan ini adalah kerah Qingyan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bertanya, buah kayu, apakah ada di dalam dirimu? Masalah ini langsung membuat suasana menjadi tegang. Wajah Chen Anan sedikit berubah dan mengangguk. Ya, itu ada di dalam diriku. Maaf, paranormal kayu ini sangat penting bagiku. Kebaikan Tuan Ye, aku pasti akan membalasnya. Aku tidak bisa melakukan itu, aku ingin kalian semua berhenti. Ye Xuan berkata langsung. Apa? Chen Anan curiga bahwa dia salah. Karena mereka keluar untuk bekerja keras, jadi barang-barang tidak menghasilkan banyak. Bahkan jika begitu banyak orang bergegas menumpuk bersama,
aku khawatir itu tidak akan bernilai 1% dari buah kayu. Dan Yesuan, selama benda ini, apakah itu terlalu palsu? Itu bagus. Chen Anan sangat menyegarkan, sehingga semua orang melepaskan cincin Qiang Kun. Dia sendiri mengeluarkan sebuah kotak dan kemudian memasukkan semua cincin ke dalam tas dan kehilangannya. Cincin Qiang Kun ini, mereka memilikinya sendiri, tetapi juga para penguasa Gunung 100 Hantu, sedangkan untuk kotak di dalam kotak, itu secara alami adalah buah kayu. Setelah menerima tumpukan Qiang Kun ini, fajar Yesuan bersinar. Hei, tuan rumah telah membuka denyut nadi ke-24. Cincin Qiang Kun ini membuatnya membuka 2 pembuluh darah lagi, dan dia melangkah lagi. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh semua orang, tetapi Yesuan tidak siap untuk membunuh. Setelah kematian lelaki tua itu, Chen Anan tidak menyerang Yesuan, juga tidak menembak pasukan lelaki tua dari 100 hantu itu. Dia bahkan tidak menembak keluhan-keluhan kecil, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berprinsip. Yesuan menghargai orang-orang seperti itu, jadi saya tidak ingin menembak. Oke, terima kasih. Yesuan melemparkan kembali tumpukan Qiang Kun ini dan kemudian dengan cepat pergi. Chen Anan dan yang lainnya bingung. Mereka melihat bahwa tangan Yesuan baru saja tersangkut di dalam tas, dan kemudian dia melemparkan kembali tas itu. Apa yang terjadi? Setelah Chen Anan menyelidiki cincin Qiang Kun, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya dan tidak ada yang hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Anan berseru, dia tidak bisa mengerti bagaimana Yesuan melakukannya. Bagaimanapun, cincin Qiang Kun tidak dapat menerima cincin Qiang Kun. Setelah pergi, Yesuan mengeluarkan keluhan-keluhan kecil itu. Terakhir kali kamu mengirimiku benih darah, kali ini aku menyelamatkanmu, kita berdua jelas. Yesuan berkata kepada Xiao Wingling. Wen Yan, Xiao Wingling juga mengangguk. Jika memang begitu, ayo kita pergi, aku akan terus menyelidiki rahasia ini. Yesuan berkata lagi, tanpa diduga, keluhan kecil itu menggelengkan kepala dan kemudian menunjuk ke satu arah. Alis Yesuan berkerut dan bereaksi. Dia berkata, apakah kamu membiarkanku pergi ke arah itu? Keluhan kecil mengangguk. Apa yang ada di arah itu? Yesuan bertanya lagi. Ketika suara itu jatuh, hantu kecil itu terbanting ke bawah, dan kemudian sebuah paku yang panjang dan tajam terulur dan 3 kata tertulis di tanah. Buah tuling. Yesuan terkejut dan berkata, bagaimana kamu tahu? Aku hanya tahu. Keluhan kecil itu menulis 5 kata ini di tanah. Aku akan pergi, masih bangga. Yesuan tidak berdaya, dia tidak bisa mengetahuinya. Tampaknya keluhan kecil berusia 5 atau 6 tahun itu tahu banyak. Baiklah, aku percaya, kalau begitu kamu pergi, jangan sampai ketahuan lagi. Yesuan mengingatkan, terima kasih. Xiao Wingling mengangguk, dan setelah menulis 2 kata di tanah, dia pergi. Dengan kekuatan puncaknya, seharusnya tidak sulit untuk keluar dari rahasia itu. Setelah Xiao Wingling pergi, Yesuan mengikuti arahannya. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Xiao Wingling tahu keberadaan Tulingguo, Yesuan tetap memilih untuk percaya. Dia mengikuti arahan ini, dan dia berjalan keluar dari hutan. Pada titik ini, yang menarik perhatiannya adalah gurun yang tak berujung. Gurun, alis Yesuan berkerut, dan segera itu adalah sebuah petik. Buah kayu ada di hutan di belakangnya, dan di gurun ini, mungkin ada buah tanah. Namun, ia merasa bahwa gurun yang tampak biasa ini lebih berbahaya daripada hutan. Saat ini, dia menebus banyak kecemburuan dan membiarkan mereka masuk dan menjelajahi jalan. Kecoa-kecoa ini juga merupakan puncak dari Xuanjing yang sebenarnya, kecoa terkuat yang dapat dipertukarkan dalam sistem fagositosis. Namun, kecoa-kecoa ini belum mengambil beberapa langkah, yaitu, ada mulut berdarah terbuka, dan ratusan kecoa ditelan ke dalam kehidupan. Palung, Yesuan meraung, mulut ini menelan ratusan belenggu yang tersebar, dia memperkirakan bahwa pria besar ini setidaknya sebesar kapal induk. Apa-apaan ini? Yesuan melihat bunker besar di kejauhan, dan melepaskan banyak hiruk-pikuk Xuanjing yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, pria besar ini memiliki mulut terbuka. Pada saat yang sama, Yesuan juga menyerang lebih dari selusin serangan terhadap pasir ini. Pedang tanah retak. Pria besar ini baru saja menelan ratusan kecoa, terkena pedang retak Yesuan, segera menjerit, dan kemudian tidak ada gerakan. Mati. Yesuan agak aneh,
orang besar ini ternyata hanya kepala pistol lilin seperti perak, yang tidak dapat digunakan. Dia berjalan mendekat dan menemukan bahwa orang besar itu bukanlah binatang suci, tetapi seekor paus yang terbentuk dari pasir hitam dan seharusnya merupakan sejenis alien. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada mulut berdarah lain yang terbuka. Apa? Ye Xuan terkejut. Dia melompat dengan cepat dan lolos dari ini. Dia melompat ke udara dan melihat ke bawah. Benar saja, itu adalah paus pasir yang terbuat dari pasir hitam. Mata Ye Xuan memadat, dan dia menembakkan lebih dari 10 pedang ke paus pasir dan langsung mengalahkannya. Sekarang, Ye Xuan memiliki penilaian baru terhadap paus pasir ini. Kekuatannya sangat buruk, tetapi sangat menyebalkan. Untungnya, kecepatan paus pasir ini tidak cepat, jadi setelah mendarat, Ye Xuan dengan cepat melesat pergi. Dengan kecepatannya, dia seharusnya dapat menghindari banyak krisis, kecuali ada binatang suci yang sebanding dengan dewa. Dia mulai masuk jauh ke tanah pasir kuning. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak paus pasir di mulutnya, tetapi dia dihindari olehnya. Jika orang biasa datang, dalam kasus tidak dapat terbang, sulit untuk bergerak, dan hanya dengan kecepatan penuh. Namun, Anda tidak tahu apa yang menunggu Anda di depan Anda. Sangat mudah untuk melangkah ke gerbang hantu dengan kecepatan penuh. Oke, saat itu, sebuah gunung di depannya memantulkan mata Ye Xuan, sebuah gunung pasir kuning. Hal aneh ini, Ye Xuan tidak ingin menyentuh, langsung menghindarinya. Namun, gunung ini tiba-tiba bergerak ketika Ye Xuan bergegas melewatinya. Ye Xuan terkejut, tetapi itu juga dalam harapannya. Apakah itu binatang yang berbeda, raksasa pasir kuning? Matanya terbanting dan dia langsung menerapkan pedang tanah. Hei, 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 pedang tanah retak dari pasir dan mengenai raksasa pasir tinggi 100 meter, tetapi ketidakberdayaannya adalah bahwa tubuh raksasa pasir kuning diperbaiki dengan cepat setelah dipukul keluar. Mungkin ada hal-hal baik, aku tidak percaya kamu tidak bisa mati. Ye Xuan menyesap dan memulai serangan gila. Dalam sedetik, dia bisa mengeluarkan lebih dari selusin pedang retak, selama kecepatan serangannya melebihi raksasa pasir kuning ini sudah cukup. Benar saja, setelah dia menyerang selama beberapa detik, tubuh raksasa Huangsha berkurang dengan cepat. Ye Xuan juga menemukan manik-manik di tubuhnya, yang seharusnya menjadi kunci raksasa Huangsha. Ye Xuan sangat beruntung sehingga dia memanggil banyak langit dan bumi dan kemudian berjalan di atas pasir. Naga itu memiliki 6 langkah. Pedang tanah retak. Di bawah kerjasama dua seni bela diri terbaik, tubuh raksasa Huangsha langsung hancur, dan manik-manik kuning coklat di dalam tubuh hancur. Saat berikutnya, raksasa pasir kuning itu bergegas turun seperti air terjun mati. Ye Xuan dengan cepat menyapu dan menemukan manik-manik kuning yang rusak. Benar saja, itu adalah esensi bumi. Dia menghancurkan manik-manik kuning, mengeluarkan biji kuning, dan kemudian menelannya dengan khusus. Fagositosis khusus berarti dibutuhkan banyak kristalisasi fagosit untuk melahap barang tersebut. Misalnya, ramuan obat yang meningkatkan dahak tubuh, setelah Ye Xuan melahap secara khusus, kondisi fisiknya akan membaik, dan alamnya juga akan meningkat. Namun, melahap secara khusus ini terlalu mahal, dan umumnya ada hal-hal baik yang akan digunakan Ye Xuan. Meskipun esensi tanah ini tidak memungkinkannya untuk membuka denyut nadi berikutnya, tetapi kemarahannya meningkat pesat. Jika kamu pergi dengan cara ini, kamu mungkin dapat menerobos ke situasi ilahi ketika aku meninggalkan rahasia. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Rahasia datang di tempat yang berbeda, tetapi rahasia memiliki durasi, setidaknya setengah bulan, dan yang terlama adalah 1 tahun. 100 orang tua hantu pertama menemukan rahasia dalam kelompok pertama. Setelah 3 hari menunggu, mereka datang, dan Ye Xuan datang hanya dalam beberapa jam. Sisa waktunya terlalu melimpah baginya. Kehalusan tanah dapat meningkatkan afinitas, meskipun tidak banyak, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ye Xuan terus bergerak maju. Hamparan pasir kuning ini tak berujung, ia tidak bisa terbang, bahkan jika ia melompat dan mengamatinya, itu hanyalah tamparan di pasir, jadi ia hanya bisa menemukan arah. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan banyak raksasa Huangsha, yang dibunuh olehnya. Beberapa raksasa pasir kuning ini memiliki tanah yang halus, beberapa tidak, tetapi Ye Xuan memiliki firasat dalam benaknya, seharusnya ada buah tanah. Jika Anda mendapatkan buah tanah, Anda tidak hanya dapat meningkatkan afinitas tanahnya,
tetapi ia juga dapat membuatnya menerobos ke situasi ilahi. Yesuan berputar-putar di tanah pasir kuning. Sudah 2 jam sebelum ia memasuki pasir kuning. Namun, tepat saat ia membuka urat ke-26 dengan bantuan tanah, tiba-tiba terdengar ledakan di kejauhan. Oke, Yesuan mengernyit, karena ia memasuki tanah pasir kuning, tetapi tidak menemukan apapun yang akan mengaum. Ada kasus. Ia segera bergegas ke arah suara itu, dan semenit kemudian, ia melihat raksasa pasir kuning yang sangat besar. Tidak, itu seharusnya raksasa pasir. Tubuh raksasa ini, semuanya ditumpuk oleh pasir, berkilau di bawah sinar matahari, dan dengan lembut menerangi mata anjing titanium Yesuan. Pada saat ini, raksasa pasir emas ini membuat keributan. Karena ada banyak bukit pasir di jalan, Yesuan tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Namun, setelah Yesuan mendekat, diketahui bahwa raksasa pasir emas ini sedang bertarung dengan orang-orang. Apakah ada seseorang? Yesuan sangat terkejut, karena kecepatan perjalanannya tidak sebanding dengan orang-orang biasa, bahkan jika pemilik kota Anan takut. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa raksasa Huangsha sebanding dengan puncak dunia, dan raksasa pasir harus lebih kuat dari raksasa Huangsha, dan dapat mencapai situasi ilahi. Namun, bahkan jika seseorang dapat bertarung dengannya, itu pasti bukan generasi umum. Yesuan dekat dengan beberapa, dan menemukan bahwa ini sedang melawan seorang pemuda di raksasa pasir, seorang pemuda berpakaian hitam. Meskipun ada beberapa kilometer jauhnya, Yesuan masih menemukan bahwa pemuda ini bukanlah situasi ilahi. Itu juga harus menjadi puncak surga dan denyut nadi, hanya 1 langkah lagi dari situasi ilahi. Boom, boom, boom. Pemuda berkulit hitam ini adalah yang terkuat, dan Yesuan adalah orang terkuat di Kerah Qingyan. Itu jauh lebih kuat daripada pemilik kota Anan dan lelaki tua Baige. Selain itu, Yesuan masih merasakan atmosfer yang akrab di tubuhnya. Sihir, bagaimana dengan orang-orang di pintu ajaib? Mata Yesuan menyapu dengan tenang, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pemuda itu menemukannya. Gulung, kalau tidak, bunuh kamu. Suara pemuda berkulit hitam itu melayang dan nadanya sangat tidak harmonis. Berguling, mata Yesuan berbinar, dan barang-barang itu benar-benar marah besar. Segera dia menjadi dingin dan berkata, apakah itu olehmu? Jika kamu berani datang, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pemuda berkulit hitam itu mengancam. Aku tidak berani pergi begitu saja, Lao Su masih berani mengacaukan. Yesuan melesat dengan cepat, dan bergegas menuju raksasa pasir dan pemuda hitam. Pada saat yang sama, dia terus menghancurkan pedang tanah dan menginjak naga. Sialan, pemuda berpakaian hitam itu meraung, kekuatannya masih sangat kuat, tipu daya Yesuan hanya membuatnya sedikit kesulitan. Perang? Aku akan. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak dan melangkah keluar. Boom! Yesuan terkejut. Seluruh orang itu terdiam sesaat. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berkulit hitam itu bahkan akan melawan naga, dan apinya tidak rendah. Aku khawatir itu akan mencapai 40% atau bahkan 50%. Ketika Yesuan bereaksi, pemuda berkulit hitam itu terbunuh. Yang pertama dingin dan hati-hati menyapa, perang naga. Perang naga, Yesuan dan pemuda berpakaian hitam, 2 orang akan melawan naga, tetapi pemuda berkulit hitam hanya 5 langkah, dan Yesuan, tetapi naga itu 6 langkah. Meskipun Yesuan lemah di ranah, ia masih memiliki kemajuan yang gesit. Dalam hal kecepatan, Yesuan lebih cepat. Hei, 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 hei. Kedua pria itu berlari liar sambil menggunakan naga untuk menyerang. Kecepatan Yesuan lebih cepat, pengaruhnya tidak besar, tetapi pemuda berkulit hitam sangat terpengaruh. Bagaimanapun, pedang retak dan langkah naga bekerja sama, itu terlalu sulit. Dibungkus. Selain itu, di belakang pemuda berkulit hitam ada raksasa pasir besar yang mengejar. Berani membiarkanku berguling, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Yesuan langsung bermain melawan pemuda berkulit hitam. Boom, boom, boom. Suara pertempuran terus bergema di langit, dan Yesuan dan raksasa Jinsa bergabung untuk menyerang pemuda berkulit hitam. Pemuda berkulit hitam ini juga sangat tidak berdaya. Dia telah menghadapi raksasa pasir emas ini dengan sedikit lebih keras. Sekarang dengan Yesuan, dia langsung dikalahkan. Bibrida sialan, berikan aku kematian, nyanyikan keajaiban Dava, masuki keajaiban. Pemuda berbaju hitam itu berteriak di langit, dan napas seluruh orang itu melonjak,
begitu kuat sehingga Ye Xuan merasa bersalah. Apa? Ye Xuan terkejut. Dia bahkan mendengar nama Taois Dava, dan pemuda ini akan melakukannya. Dia menatapnya dan menemukan bahwa mata pemuda ini sudah gelap. Ini adalah titik yang tidak dapat didukung oleh iblis dan prajurit hebat. Selama waktu berlalu, pemuda itu akan terpesona atau menjadi monster jika dia tidak mati. Pemuda berkulit hitam telah mengeluarkan seni bela diri di bagian bawah kotak tekanan, dan perlu untuk membunuh Ye Xuan dan raksasa Jinsa. Bagus. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia tidak ragu untuk menggunakan jenius Taois Dava secara langsung, dan penyebaran sihir menyebar, biarkan pemuda berkulit hitam itu melihatnya sekilas. Orang baik, beraninya aku menggunakan seni bela diri One Man-ku di depanku. Apa kau pikir kau bisa melawanku? Pemuda berkulit hitam itu sangat marah. One Man, ketika Ye Xuan mendengar nama itu, alisnya sedikit terangkat. Tiba-tiba dia teringat metode Tao Dava yang telah dipelajarinya. Itu hanya sepotong puing. Tampaknya ada Tao Dava yang lengkap di 10.000 pintu ini. Tapi untuk saat ini, mari kita selesaikan pemuda berkulit hitam ini terlebih dahulu. Bunuh. Pada saat ini, Ye Xuan juga menyebutkan semangat 120.000 poin. Kekuatan pemuda berkulit hitam ini setelah memasuki iblis mungkin masih di atasnya. Jika dia tidak hati-hati, aku khawatir itu akan ditanam di sini. Untungnya, dia juga memiliki rekan setim yang bukan rekan setimnya yang membantu, yaitu raksasa pasir, atau Ye Xuan benar-benar dapat dibunuh oleh pemuda berkulit hitam ini. Saat ini, Ye Xuan, yang sedang bertarung dengan pemuda berkulit hitam, tersapu, dan tiba-tiba menemukan warna khas tidak jauh dari sana. Hijau, oasis. Mata Ye Xuan berbinar, dan segera bergegas ke arah itu. Oasis, mungkin ada hal-hal baik. Awalnya, dia ingin mengulur waktu, menunggu orang-orang muda berpakaian hitam untuk pergi ke masa lalu, tetapi sekarang ada giliran baru. Sudah beberapa jam sejak saya memasuki Pasir Kuning. Ye Xuan adalah pertama kalinya saya melihat oasis, dan mungkin ada hal-hal baik di sana. Sialan, bawa aku kembali. Pemuda berpakaian hitam itu gemetar dan berteriak. Dalam kalimat ini, Ye Xuan yakin bahwa ada sesuatu yang baik di oasis ini. Saya khawatir pemuda berkulit hitam ini seharusnya menemukan oasis ini dan dihalangi oleh raksasa pasir emas. Ini adalah pikiran Ye Xuan, tetapi dia berpikir bahwa 80% seperti ini. Hei, tiba-tiba sebuah tinju besar menghantam, Ye Xuan melarikan diri dengan lincah. Raksasa pasir melihat Ye Xuan ingin pergi ke oasis dan buru-buru menghalanginya, tetapi kecepatan Ye Xuan sangat cepat dan jaraknya pun terbuka. Di belakang Ye Xuan, pemuda berkulit hitam mengikuti dari dekat. Aku ingin mengejarku, tidak mungkin. Ye Xuan dengan gila menggunakan pedang naga dan pedang tanah untuk membawa masalah besar bagi pemuda berkulit hitam di belakang. Meskipun pemuda berkulit hitam itu juga menggunakan naga untuk melangkah, kecepatan dan jangkauan goncangannya tidak sebanding dengan Ye Xuan. Oleh karena itu, ia disalahgunakan secara sepihak. Sialan, bibrida sialan. Pemuda berkulit hitam itu berteriak di langit. Ia hanya membuka mulutnya dan menghina Ye Xuan. Ia takut Ye Xuan akan menemukan oasis ini. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa akan ada buah tanah di oasis ini. Raksasa pasir sekarang bergegas menuju oasis, terlepas dari pemuda berpakaian hitam itu. Namun, Ye Xuan masih menjarah ke oasis sebelum mereka menyusul. Haha, aku menciumnya, aku mencium aura yang sangat besar, buah tanah. Tubuh rusa pemburu harta karun di tubuh Ye Xuan berperan, langsung membimbing Ye Xuan ke tempat paling mengerikan. Ketemu. Ketika Ye Xuan bergegas ke tempat di mana ada banyak aura berkumpul, dia melihat buah kaki. Buah tanah. Roh tanah dapat meningkatkan afinitas tanah, dan memiliki godaan besar untuk mencapai puncak. Afinitas atribut tertinggi dari lelaki tua itu adalah atribut tanah, tetapi dia adalah roh kayu, dan dia tidak akan ragu untuk mencabik-cabik wajah dan bertarung dengan kota Anan, dan akhirnya jatuh ke ujung yang jatuh. Tidak hanya itu, pemuda kulit hitam itu sama, dan tujuannya juga adalah buah tanah ini. Tetapi siapa tahu, bahkan Ye Xuan memberikan yang pertama. Haha, kamu sudah selesai. Ye Xuan tertawa 2 kali dan mengambil buah tanah itu langsung lalu menelannya. Hei, tuan rumah telah membuka surga ke-31. Nada cepat jatuh ke telinga Ye Xuan. Wajah Ye Xuan menegang, nilai buah tanah ini jauh lebih dari 100 tanah. Menurut perkiraannya,
Buah tanah ini seharusnya memungkinkannya untuk menerobos ke situasi ilahi dan memadatkan dewa. Namun, dia melebih-lebihkan nilai tanah, hanya membiarkannya dari 26 hari urat nadi, sampai ke 30, sedikit lebih buruk dari 32. Namun, ini sudah cukup. Pada saat ini, kekuatannya beberapa kali lipat dari bakatnya, cukup untuk membiarkan Yesuan membunuh pemuda kulit hitam dan raksasa pasir. Pada saat ini, pemuda kulit hitam juga terjun ke oasis, diikuti oleh raksasa pasir. Itu tepat, Yesuan berteriak, membanting. Naga itu memiliki 6 langkah. Hei, kaki pemuda kulit hitam itu baru saja menginjak lantai dan terkejut dengan antusiasme ini. Dia merasakan kaki kanannya mati rasa, dan dia tidak mendengarkan. Dia terkejut dan merasakan perubahan kekuatan Yesuan. Fang Kexuan hanya melewati 26 hari pembuluh darah, dan dia mampu mengikatnya dengan dia yang tidak menggunakan kejeniusan Tao. Sekarang Yesuan telah membuka 31 hari. Dia adalah ancaman bagi Yesuan. Tidak lebih. Ketika dia bereaksi, Yesuan telah mencabutnya di depannya, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan pedang. Hei, pemuda kulit hitam itu terpaksa memblokir pedang, tetapi saat berikutnya, dia mendengar suara tulang pahanya yang patah. Hei, mati, mati, cahaya Yesuan dingin, dan pedang berkepala 8 di tangannya tersapu. Tengkorak beterbangan, pemuda hitam, mati. Selanjutnya, Yesuan dengan cepat ditelan cincin pemuda kotak hitam. Hei, tuan rumah berhasil melewati 32 hari. Sekarang, Yesuan adalah puncak dunia yang sebenarnya, dan telah membuka 32 hari urat nadi. Langkah selanjutnya adalah memadatkan para dewa. Hei, tuan rumah telah mencapai puncak kesempurnaan, dan tanah saat ini memiliki afinitas tertinggi, yang dapat memadatkan para dewa. Pengingat lain terdengar, kelopak mata Yesuan berbalik, karena dia melihat permintaan untuk memadatkan para dewa bumi dan membutuhkan buah tanah. Jika dia telah membuka 32 hari urat nadi, maka setelah dia mendapatkan roh tanah, dia dapat langsung memadatkan para dewa bumi dan menerobos ke situasi ilahi. Sangat disayangkan bahwa buah tanah ditelan secara khusus olehnya untuk meningkatkan afinitas dan memperbaiki atribut. Oleh karena itu, jika dia ingin menerobos ke situasi ilahi, dia masih membutuhkan buah tanah. Boom! Suara keras terdengar di telinga Yesuan, dan raksasa Jinsa mengejarnya. Masih ada waktu untuk menghargai Dava Tao, dan Yesuan segera membunuh masa lalu. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh raksasa pasir emas ini bukanlah masalah. Vitalitas dan ketahanan raksasa pasir sangat kuat, dan Yesuan membutuhkan waktu setengah menit penuh untuk menyelesaikannya. Esensi raksasa pasir emas ini jauh lebih baik daripada raksasa pasir kuning. Namun, saya sekarang telah mencapai puncak dunia halus, dan saya telah menelan perkiraan bahwa saya tidak dapat lagi meningkatkan perbaikan, tetapi dapat meningkatkan afinitas sifat tanah. Ketika Yesuan memikirkannya, dia menelan esensi tanah ini. Kali ini dia mendapat untung besar. Meskipun dia masih kekurangan roh tanah, kekuatannya saat ini sudah tak terkalahkan di dunia halus. Bahkan jika dia adalah penguasa situasi ilahi, dia memiliki keberanian untuk bertarung. Masih ada banyak waktu dalam rahasia ini. Saat ini, Yesuan terus mencari untuk melihat apakah ada buah bumi. Namun, dia kecewa. Tanah pasir kuning itu selalu dia jelajahi, tetapi dia tidak melihat oasis kedua, juga tidak menemukan buah bumi kedua. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa pergi. Dia kembali ke pintu masuk rahasia dan melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa ada orang yang masuk dan keluar. Misteri ini tidak banyak menggodanya. Sebaliknya, dia tertarik pada sekte pemuda kulit hitam. Setelah pemuda kulit hitam itu meninggal, Yesuan menemukan sebuah token di cincin Qiang Kunnya, sebuah token identitas sejuta murid. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa gerbang Wanmeng ini adalah salah satu sekte teratas Qingyan. Saya hanya memiliki sihir Dava, dan ada artikel ajaib di belakang. Jika saya ingin belajar, saya harus memasuki pintu Wanmo. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sebelum pemuda kulit hitam itu digunakan, itu adalah bagian ajaib dari jenius Tao Dava. Namun, pesona ini bukanlah pesona yang sebenarnya. Itu hanya sementara. Selama jenius Tao berakhir, itu akan dipulihkan. Namun, peningkatan pada bagian ajaib ini jauh lebih besar daripada bagian ajaib itu. Untungnya, pemuda kulit hitam ini baru saja belajar, jika tidak, Yesuan akan tamat. Oleh karena itu,
Yesuan sekarang ingin pergi ke gerbang One Man. Dia membuka peta, meliriknya, dan kemudian terbang ke arah gerbang Van Gogh. Dia memperkirakan bahwa tidak akan sulit untuk bergabung dengan Wan Meng dengan kekuatannya yang tak terkalahkan dalam situasi saat ini. Meskipun pintu ajaib 10.000 ini adalah pintu ajaib, itu juga merupakan kekuatan teratas Krakingyan, dan ada seorang master situasi ilahi yang duduk di kota. Oleh karena itu, Yesuan menduga bahwa mungkin ada buah tanah di kepala, dan dia hanya masuk untuk mempelajari keajaiban Dava, dan kemudian dia mendapatkan tanah dan dia pergi, dan dia bukan pintu ajaib. Dari daerah kota Anan ke yurisdiksi One Moment, Yesuan menghabiskan 10 hari, dan 10 hari kemudian, dia tiba di kaki One Man. Ketika dia belum tiba, dia merasakan keajaiban langit. Itu bukan tempat di mana orang biasa bisa datang. Orang-orang di sini semuanya gerah dan pembunuh. Bagaimana bisa begitu banyak orang? Yesuan melihatnya dengan tatapan aneh. Pada saat ini, di depan sebuah monumen batu di kaki Gunung One Moment, ratusan master telah berkumpul. Sebagian besar tangan tinggi ini adalah puncak. Tidak hanya itu, Yesuan juga merasakan beberapa napas yang kuat, yang seharusnya menjadi penguasa dilema. Yesuan berjalan sedikit sia-sia. Mengerikan. Kali ini, ada ahli dalam situasi ilahi untuk berpartisipasi dalam penilaian, dan peluang kita kecil. Hei, terakhir kali aku hadir, tidak ada begitu banyak orang, dan tidak ada dewa. Kudengar penilaian ini hanya menerima 20 orang, yang terlalu ketat. Sial, jika kamu menerima 100 orang, maka kamu masih memilikinya. Jika aku mempelajari peragaan ulang kedua dari Dava Taois, aku mungkin bisa bermain melawan para penguasa dilema dewa. Potong. Kamu bahkan belum berlatih artikel ajaib. Jika kamu terlalu banyak berpikir, mari kita ikuti penilaian. Sekelompok orang berbicara dengan berbisik. Yesuan menyadari kali ini, ternyata hari ini adalah hari ujian. One Moment akan dinilai setiap bulan, dan jumlah orang yang diterima akan berbeda. Terkadang, 50 orang akan dikumpulkan, dan beberapa akan menerima 100. Hari ini, tampaknya hanya 20 orang yang diterima. Selain itu, bab-bab ajaib dari hukum ajaib One Moment Dao dapat dipelajari di mana saja, tetapi artikel ajaibnya adalah menjadi murid One Moment. Pemuda berpakaian hitam adalah murid One Moment. Dengan metode seni bela diri Tao, ia telah menjadi murid One Man. Sangat disayangkan, ia menghabiskan banyak waktu belajar untuk pergi keluar untuk menemukan buah tanah liat setelah artikel ajaib, mencoba untuk menerobos, tetapi dibunuh oleh Yesuan yang terbunuh di tengah jalan. Penilaian gerbang ajaib tampaknya tidak memerlukan pendaftaran. Yesuan memikirkannya, yaitu, bercampur dalam kelompok besar orang ini, ia telah merasakan 4 atmosfer yang kuat, semuanya adalah dewa. Agaknya, ketiga orang ini juga bergegas ke bagian ajaib. Namun, Yesuan tidak setuju, karena keempat master dewa ini seharusnya baru saja menerobos. Ada ratusan orang di sini, tidak mudah untuk ditemui. Yesuan berbaur dengan kerumunan dan menunggu dengan tenang. Segera, Gunung Wanmu adalah seorang murid yang menerbangkan 3 One Man. Apa dilema dewa? Mata Yesuan canggung, dan pintu Wan Meng bukanlah kekuatan utama Krakingyan. Ada begitu banyak dewa dan murid. Pada saat ini, murid pertama melihat sekeliling dan berkata, waktunya telah tiba, maka aku akan membawamu ke lokasi penilaian. Konten penilaian sangat sederhana, yaitu, mencari token penilaian. Konten penilaian ini berjumlah 20, yang menemukannya selain itu, dan dikirim ke tangan beberapa dari kita, yang lulus penilaian. Penilaian ini kedengarannya sederhana, tetapi ada kesalahpahaman, yaitu, siapapun yang menemukan token penilaian tidak penting dan harus dikirim ke 3 murid penilaian sebelum menghitung melihat tidak ada yang ragu. Murid pertama juga melanjutkan, jika lulus penilaian, Anda bisa mendapatkan hadiah. Selain itu, ada 3 token emas dalam token penilaian. Anda bisa mendapatkan token emas ini melalui penilaian. Buah spiritual yang sesuai. Ketika kata-kata itu menyebar, mata semua orang yang hadir menjadi cerah. Lingguo, ada buah dalam hadiahnya. Jika seseorang menemukan token emas dan lulus penilaian, dan dia adalah atribut tanah, maka Anda bisa mendapatkan roh tanah, sangat meningkatkan peluangnya untuk menerobos ke situasi ilahi. Seluruh kerumunan mendidih, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan token emas ini. Itu adalah keberuntungan, dan akan ada seseorang yang akan merebutnya. Yesuan, yang berdiri di tengah kerumunan, mendengar ini,
dan matanya juga tak terkatakan. Yang hilang adalah apa yang dia inginkan. Selama dia mendapatkan token penilaian emas ini, dia bisa langsung menerobos ke situasi ilahi. Oke, semuanya ikuti. Pada saat ini, murid yang pertama berkata bahwa dia terbang ke udara. Sekelompok kontestan juga terbang dan mengikuti. Mereka terbang ke utara selama sekitar 1 jam dan akhirnya dibawa ke pegunungan. Kepala murid Wanmo dan 2 lainnya berhenti. Yang pertama berbalik dan berkata, ini adalah tempat untuk penilaian Anda. Saya bertanggung jawab untuk ini. 2 adik laki-laki saya akan berada di menara gunung dan timur. Siapa yang akan mengambil perintah penilaian? Kartu diserahkan ke tangan kita bertiga, yang akan lulus penilaian. Petik 2. Mari kita mulai. Ketika para murid dari pintu 10.000 sihir ini jatuh, ratusan master tersebar dan kemudian terbang ke pegunungan. Yesuan juga jatuh langsung, dan kemudian dengan cepat bergegas masuk. Jika Anda berbicara tentang kecepatan, kecepatannya di darat jauh lebih cepat daripada udara. Pada saat ini, selain dia, 4 orang dengan cepat bergegas ke pegunungan, yaitu 4 dewa. Yesuan sengaja melewati mereka berempat dan mulai mencari token penilaian. Penilaian ini bukan untuk mengatakan siapa yang terkuat yang bisa lulus, jadi Yesuan harus berhati-hati. Murid One Moment tidak datang dengan token penilaian, tetapi mereka yang berpartisipasi dalam penilaian tahu. Yesuan sengaja memperlambat dan berhenti bergerak. Dia sekarang berpikir bahwa orang lain akan menemukan token itu dan kemudian dia akan mencurinya. Boom, 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 terdengar suara gemuruh dari cakrawala, dan Yesuan terbang dan melihat seseorang sedang bertarung. Di antara para peserta penilaian, tidak semua orang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Beberapa orang datang untuk mengumpulkan sejumlah uang dan mengumpulkan beberapa orang untuk memburu kontestan lain. Namun, Yesuan salah. Bagaimana? Sinar hitam. Mata Yesuan menyipit dan melihat sinar hitam melesat ke langit. Token penilaian. Dia dulu berpikir bahwa penilaian ini bergantung pada keberuntungan, tetapi pada akhirnya, itu bergantung pada kekuatan. Dia memperkirakan bahwa token penilaian tidak dapat diterima di cincin Qiankun. Setelah ditemukan, itu juga akan memancarkan sinar cahaya hitam untuk menarik orang-orang di sekitar, yang sama dengan penilaian Pulau Kematian. Saat ini, Yesuan sedang bergegas. Meskipun tujuannya adalah token emas, itu bagus untuk mendapatkan uang tambahan. Setidaknya 10 orang melihat sinar ini, dan ke-10 orang itu semuanya telah berkumpul di masa lalu. Yesuan bergegas, tetapi dia belum tiba, dan seseorang yang tidak memiliki mata panjang membunuhnya. Nak, ayo kita mati. Prajurit puncak Tianfeng tiba-tiba membunuhnya dan menatap Yesuan dengan tatapan dingin, seolah-olah dia telah mengidentifikasi Yesuan sebagai orang mati. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yesuan Fang melambat. Dia telah menemukan orang yang tersembunyi ini. Naga 6 itu berat, pedang retak tanah. Oh, kepala terangkat, dan Yesuan mengalihkan pandangannya. Untuk berpartisipasi dalam penilaian One Moment, mereka semua adalah biksu, dia tidak perlu menjaga tangan mereka. Tidak jauh dari token yang memancarkan sinar hitam, itu telah diubah beberapa kali. Yesuan langsung membunuh masa lalu, dengan cepat membunuh 10 orang, dan kemudian memindahkan semuanya ke ruang melahap. Sekarang setelah dia mencapai kemacetan, jika tidak ada buah tanah, maka akan sia-sia untuk melahap harta surgawi, jadi dia akan menyimpan barang-barang dan menunggu sampai mereka menerobos ke situasi ilahi dan kemudian melahap semuanya. Meskipun orang-orang ini sama dengan Yesuan, kekuatan Yesuan beberapa kali lebih kuat dari orang-orang ini. Bahkan tanpa pedang berbahaya dari retakan tanah dan langkah naga, dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini. Ya, semua orang tidak murah. Yesuan mengangguk puas, dan kemudian mengambil token hitam. Dengan token hitam ini, dia akan menjadi incaran semua orang, dan akan terus dibunuh. Cara memancing ini, dia pernah menggunakannya sebelumnya, di Pulau Kematian. Namun, pada saat itu, wilayah kekuasaannya dan wilayah kekuasaan saat ini berjarak 100.000 mil. Benar saja, dia menggunakan token hitam ini sebagai umpan, yang menarik banyak puncak, dan dia semua terbunuh olehnya. Tidak hanya itu, dia juga mendapat 2 token, 1 tangan kanan dan 1 tangan kanan, 2 sinar merah langit. Saat ini, yah, sinar emas, mata Yesuan cerah, dan sinar cahaya keemasan itu pasti token emas. Kau tahu, sinar emas ini setara dengan buah-buah.
Jika dia mendapatkannya, dia tidak akan repot-repot melanjutkan permainan dan menyerahkannya kepada 30.000 murid sehingga dia bisa mendapatkan buah tanah. Saat ini, dia sedang menjarah. Sinar cahaya keemasan, dalam cuaca gelap ini, lebih mencolok daripada sinar cahaya hitam. Beberapa orang dapat melihatnya dalam jarak puluhan mil dan bergegas mendekat. Ye Xuan adalah orang pertama yang bergegas ke sinar emas ini. Dia tidak berbicara omong kosong, dan dia menembak langsung dan membunuh orang yang memegang token emas. Haha, token emas. Ye Xuan tertawa beberapa kali dan langsung kehilangan 2 token hitam di tangannya. Dengan emas, hitam apa yang dibutuhkan? Namun, saat dia menerima token emas di tangannya, dia mendengar deru langkah kaki seseorang. Jika itu adalah orang biasa, tidak ada ancaman bagi Ye Xuan, tetapi kali ini, dia menjadi ahli dalam keadaan ilahi. Nak, lepaskan token emas itu, aku akan mengampunimu. Seorang prajurit dalam situasi ilahi keluar, berusia sekitar 35 tahun, dengan pisau di matanya. Lihatlah keterampilanmu. Ye Xuan menepuk dadanya dan mengepalkan pedang berusia 8 tahun itu. Itu benar-benar nada yang besar, distrik ini dalam posisi yang baik, dan berani berbicara kepadaku seperti ini. Pria pisau itu meneriakkan minuman dingin, mengangkat tangannya adalah pedang. Dia telah menerobos ke situasi ilahi, dan ada jejak kemarahan di dalam tubuh. Bahkan jika dia tidak menggunakan atribut ini, dia dapat dengan mudah membunuh Ye Xuan. Namun, dia menatap Ye Xuan. Perang naga, pedang retak tanah. Ye Xuan menghindar dan melakukan serangan balik. Alasan mengapa dia dapat mengatasi tantangan itu adalah dengan mengandalkan kecepatan orang tersebut. Selama pihak lain tidak dapat mengejar kecepatannya, maka dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Oh, ada 2 kuas. Pisau itu menghantam mata pria itu dan melihat pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, pedang hijau yang telah diramalkan sebelumnya menuju ke arah Ye Xuan. Pedang ini sangat cepat, dan itu di luar reaksi Ye Xuan. Untungnya, kesadaran bertarung Ye Xuan begitu lama telah membuatnya berdiri, dan lolos dari pedang mematikan ini, tetapi lengannya masih tergores oleh pedang hijau ini. Tepat ketika dia mengira dia telah lolos dari perampokan, dia menemukan rasa sakit yang parah di lengan kirinya. Dia melihat tanpa sadar dan menemukan bahwa lengan kirinya mulai layu dan menyebar dengan cepat. Ini, mata Ye Xuan melebar, dan dia tiba-tiba teringat adegan ketika dia dikejar oleh naga di dinasti Tang. Pria parubaya itu menggunakan trik yang sama, tetapi pedang itu tidak berwarna hijau. Oh, Ye Xuan menggertakkan giginya dan langsung menghancurkan lengan kirinya dengan pedang. Layu itu tidak terus menyebar. Oh, agak tahan. Pria pisau itu sedikit terkejut, tetapi saat berikutnya, dia juga terkejut. Saya melihat bahwa lengan Ye Xuan yang patah pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak butuh waktu lama bagi lengan baru untuk tumbuh. Bagaimana ini mungkin? Pria pisau itu membelalakkan matanya dan tidak bisa mempercayainya. Dia adalah pertama kalinya melihat pemandangan seperti itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan langsung menggunakan kejeniusan Tao Dafa dan mulai melawan. Ternyata itu adalah Dewa Kayu, tetapi untungnya itu baru saja menembus situasi ilahi, propertinya tidak banyak. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, Dewa Kayu adalah sifat atribut kayu yang menyebalkan. Properti kayu ini benar-benar layu. Meskipun ranah pihak lain lebih tinggi darinya, dia hanya membuat masalah besar. Sekarang, waspadalah, itu bukan masalah. Perang naga. Pedang retak tanah. Ye Xuan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Yang paling kuat bukanlah pedang retakan tanah. Faktanya, itu adalah naga pertempuran. Kecepatan pemulihannya sangat cepat, jadi setiap langkah adalah menggunakan langkah naga, dan pria pisau. Ini sekarang berada di tanah dengan kakinya, yang terbaik adalah menggunakan rangkaian serangan balik ini. Hei, kapan aku berusia 3 tahun? Pria pisau itu mendengus dan melompat langsung ke langit, mengalahkan pedang retakan tanah. Di sini, bagaimanapun, itu bukan rahasia, tidak ada formasi terlarang, jadi naga tempur Ye Xuan tidak berlaku. Terbang, bagaimana dengan itu? Ye Xuan menggilas pedangnya, dapat menghabisi lebih dari 20 kali dalam sedetik, semua serangan ini menghantam tanah, dan kemudian dicabut dari si manusia pisau. Hei, hei, hei. Si manusia pisau mengalahkan para penembak jitu ini satu persatu dan meluangkan waktu untuk melakukan serangan balik. Karena naga perang menginjak seni bela diri yang menjijikkan ini,
si manusia pisau tidak berani jatuh ke tanah, jadi dia hanya bisa terbang. Namun, kecepatannya di darat tidak sebaik Ye Xuan. Setelah terbang ke udara, celahnya bahkan lebih besar, sehingga dia tidak memiliki ancaman bagi Ye Xuan. Demikian pula, Ye Xuan tidak dapat membantunya. Apakah masih ada celah? Lupakan saja, selamatkan hidupmu, biarkan aku pergi dulu. Ye Xuan berkata dengan dingin, dan berbalik dan pergi. Jika dia diizinkan untuk mendapatkan roh tanah, maka dia akan dapat menerobos ke situasi ilahi, dan kemudian tidak bisakah dia menyelesaikan pisau ini? Ini tidak mungkin. Mau pergi. Si manusia pisau itu dingin, dan sebuah pedang menusuk dan jatuh di depan Ye Xuan. Hei! Ye Xuan tiba-tiba meledak, dan segera sekelompok kabut hijau menyebar dengan cepat. Beracun. Intuisi memberitahu Ye Xuan bahwa kabut hijau tidak bisa masuk, jadi dia dengan cepat menghindarinya. Sialan! Pria pisau itu berteriak dan langsung mengejar. Tetapi dia baru saja mendarat, dan ada guncangan hebat yang datang dari kakinya, dan dia sangat terkejut sehingga dia terbang lagi. Dia tahu bahwa jika dia secara tidak sengaja terkejut, Ye Xuan mungkin akan segera kembali ke sana. Harus berhati-hati. Dia juga akan menghargai keajaiban Dava, tetapi spesies sihirnya telah memasuki tepi iblis, jadi dia datang ke gerbang One Man dan mempelajari artikel sihir, sehingga dia tidak takut memasuki sihir. Binatang buas sialan, jangan biarkan aku melihatmu. Pria pisau itu berteriak, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia menerobos situasi ilahi, dia adalah pertama kalinya membiarkan seorang prajurit yang baik berlari. Ye Xuan, yang bergegas ke timur, merasakan bahwa napas di belakangnya semakin jauh, dan dia menoleh. Baiklah, potong, hancurkan, jangan biarkan aku melihatmu lagi, lain kali adalah kematianmu. Ye Xuan juga mendesah dalam hatinya, bergegas dengan gila, dan sekarang dia tahu kekuatannya, jadi dia tidak ingin bertemu dengan prajurit dewa. Dia tidak takut pada satu pasangan. Dia takut pada upaya bersama dua dewa. Di pintu masuk gunung, ada seorang murid One Man, satu untuk masing-masing timur dan barat, dan Ye Xuan sekarang menuju ke timur. Dia sudah melihat menara. Oh, sinar cahaya hitam. Dalam perjalanan, Ye Xuan bertemu dengan sinar hitam yang juga berlari menuju menara timur, tetapi dia malas. Segera, dia melihat menara itu dan menyapunya dengan kecepatan tinggi. Bagaimana? Token emas. Murid gerbang One Man terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan membawa token emas secepat itu. Saudara ini, aku yang membawa token. Ye Xuan menyerahkan token emas kepada murid itu. Tidak buruk, berdirilah di belakangku. Murid gerbang Wan Mo mengangguk, tidak menyimpan token emas itu, membiarkan Ye Xuan terus memegangnya. Ye Xuan Ling berdiri di belakangnya dan menunggu dengan tenang. Segera, beberapa orang mengambil token satu demi satu, dan beberapa orang datang setelah melihat sinar cahaya keemasan, tetapi setelah melihat situasi ini, mereka menggelengkan kepala. Dengan enggan, token emas telah ditemukan, hanya menyisakan 2 potong. Setelah Ye Xuan datang 4 orang dengan token hitam, tidak butuh waktu lama bagi sinyal untuk naik ke udara. Murid di sisi Ye Xuan juga membuat sinyal ke udara dan melaporkan jumlahnya. Totalnya 20, tepat. Penilaian selesai. Murid gerbang Wan Mo menghitung beberapa kali, dan kemudian mereka pergi bersama Ye Xuan. Penilaian telah berakhir, dan mereka yang belum mengambil token secara alami tereliminasi. Tentu saja, mereka juga dapat berpartisipasi dalam penilaian bulan depan. Ketika Ye Xuan kembali ke pintu masuk gunung, pria itu adalah orang yang telah bertemu dengan pisau. Hei, mata para pisau dan pria itu bersinar dengan cemerlang, dan mereka ingin memakan orang. Ye Xuan agak tenang, sekarang dia adalah sejuta pintu, dan pria ini adalah saudara dari saudara yang sama, apakah sulit bagi pihak lain untuk berani melakukannya? Namun, membiarkan wajah Ye Xuan tenggelam, pria pisau itu berjalan ke pintu murid iblis, dan berbisik, saudara kedua adalah dia. Dasar bajingan, Ye Xuan terkejut. Pria berpisau ini dan muridnya adalah saudara. Ini adalah tragedi. Baiklah, aku tahu. Murid pertama melihat ke arah Ye Xuan dan mengangguk sedikit. Untungnya, Ye Xuan sekarang memiliki token emas dan telah lulus penilaian, jadi dia tidak berani memalingkan wajahnya di tempat. Nenek, itu ular dan sarang. Ye Xuan berteriak dalam hatinya. Baiklah, kalian berdua, kembalilah ke One Man bersamaku. Adapun yang lain, kemana harus pergi bolak-balik? Murid pertama berkata dengan dingin,
lalu dia berbalik dan terbang menjauh. Dua murid One Man lainnya dan Ye Xuan, 20 orang itu, dengan cepat mengikuti. Dalam perjalanan, pria berpisau itu memandang Ye Xuan dari waktu ke waktu, dan matanya seolah berkata, "Nak, tamatlah riwayatmu." Ye Xuan membuat rencana di dalam hatinya. Tiba-tiba teringat bahwa gerbang pelopor adalah kekuatan magis. Bukan berarti tidak mungkin bagi saudara yang sama untuk dilumpuhkan. Dia ragu-ragu untuk pergi, dan kemudian mengubah tubuhnya untuk kembali. Segera, Ye Xuan mengikuti murid-murid dari 3 One Man Men dan kembali ke depan gerbang One Man, lalu memasuki gerbang One Man. Di depan aula farmasi One Moment, di mana token hitam disimpan, Anda dapat menerima 10 denda yang sesuai, 3 token emas, yang dapat ditukar dengan yang sesuai. Berteriak pada kepala murid, lalu memasuki aula farmasi dan membagikan hadiah. Ketika dia mengirim tanah ke daun Ye Xuan, matanya berkedip dan kemudian pergi. Kemudian, dia membawa Ye Xuan 20 orang untuk mengumpulkan kostum murid dan token identitas. Akhirnya, dia berkata dengan keras, "Cari tempat di mana tidak ada orang tinggal, kamu, ikut aku." Sungguh, setelah melihat ini sebagai murid pertama yang menunjuk dirinya sendiri dengan jari telunjuk, hati Ye Xuan juga bergetar, dan benar-benar perlu membawanya untuk membuka pisau. Orang-orang di sekitar mereka tampak senang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu bahwa kedua pria itu memiliki kontradiksi. Belum cepat, bagi murid pertama yang berteriak, kali ini, orang-orang di sekitar tersebar, hanya menyisakan Ye Xuan dan pria pisau. "Nak, kamu sangat berani, bahkan tokenku berani mengambilnya." Pria pisau itu kedinginan. "Kakak, sebuah distrik adalah dilema, bagaimana kamu bisa menebusnya?" Murid yang memimpin kepala bertanya dengan aneh. Pria pisau itu menatap Ye Xuan dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, anak ini sangat cepat dan tubuhnya sangat aneh." "Lupakan saja," menggelengkan kepalanya untuk murid pertama, dan kemudian mengulurkan tangan kanannya ke arah Ye Xuan, berkata, "Berikan aku roh tanah, ini masalahnya." Menyerahkan tanah. Mata Ye Xuan tercengang, "Lelucon apa, biarkan dia." Menyerahkan roh tanah. Ini adalah suatu keharusan baginya untuk menerobos situasi ilahi. "Jika aku tidak melakukannya," Ye Xuan bertanya dengan dingin. "Kalau begitu, sebaiknya kau tidak keluar dan meringkuk di pintu Wan Meng seumur hidup. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bahwa aku telah memprovokasi akhir hidup saudaraku." "Oh, tidak diperbolehkan untuk dinonaktifkan di pintu-pintu." Ye Xuan segera bertemu. Ini adalah murid pertama yang membiarkannya tidak keluar. Ini tidak berarti bahwa masih ada aturan di pintu One Man. "Nak, beranikah kau dan aku untuk melawan platform sihir?" Pada saat ini, pria pisau itu tiba-tiba berkata, "Iblis pertempuran, apa?" Ye Xuan mendengar nama itu untuk pertama kalinya dan mengerutkan kening. "Hei, aku tidak menanyakan tentang pintu Wan Mengku. Itu benar-benar seekor anjing. Kau dapat memutuskan untuk hidup dan mati di platform pertempuran. Aku punya roh tanah di sini. Apakah kau berani bertaruh?" Kata murid itu. "Oh, kau harus bertaruh." Ye Xuan menjadi tertarik. Berjudi, dia sudah lama tidak bermain. "Ya, tidak berani." Murid pertama mengangguk. Sebenarnya, dia baru saja membicarakannya. Bagaimanapun, kakak laki-lakinya adalah dewa, dan Ye Xuan hanyalah puncak dunia. Itu perbedaan yang besar. Dia tidak berpikir Ye Xuan akan setuju. Namun, Ye Xuan tidak takut dengan pisau ini sekarang. "Oke," Ye Xuan mengangguk langsung. Jika dia menang, maka dia bisa mendapatkan roh tanah, dan ada juga cincin ksatria untuk manusia pisau. Ini adalah kesempatan langka. Alasan mengapa dia tidak segera menelan roh tanah dan menerobos ke situasi ilahi justru karena ini. Jika dia menerobos sekarang, pihak lain mungkin berubah pikiran. Kekuatan yang bagus, pergi. Aku memberi istirahat kepada murid pertama, dan kemudian aku mulai memimpin jalan. "Nak, itu benar-benar anak sapi yang baru lahir. Aku tidak ingin takut pada harimau. Kupikir aku bisa mengalahkanku sebelum aku melarikan diri. Sekarang aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri." Manusia pisau selesai, hanya mengikuti. Medan perang baru saja tak terbatas luasnya, tetapi platform sihir pertempuran ini memiliki batas jangkauan. Bahkan jika itu adalah penerbangan DEFENSIF, itu tidak boleh lebih tinggi dari 10 meter. Siapapun yang jatuh lebih dulu ke medan akan kalah. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Xuan bertekad untuk menang saat ini? Segera,
Ketiga orang itu datang ke aula pertempuran One Man Man, di mana pertempuran hidup dan mati sedang berlangsung. Namun, ada 3 iblis pertempuran, yang tidak memengaruhi pertempuran antara Yesuan dan manusia pisau. Ketika mereka bertiga datang ke kantor aplikasi iblis perang, lelaki tua dari gerbang Van Gogh juga berkata dengan takjub, wajah-wajah yang tumbuh, pendatang baru. Yesuan tahu bahwa dia sedang berbicara tentang dia, jadi dia mengangguk. Kalian, dan tekan pendatang baru. Orang tua itu melihat ke arah pemuda itu dan mulai mendaftar. Namun, tebakannya salah, karena yang melawan Yesuan bukanlah kepala pemuda itu, melainkan saudaranya. Baiklah, ayo kita turun ke lantai 3. Begitu kamu naik, kamu tidak akan mengaku kalah. Jika kamu menabrak sebuah pesta, kamu bisa terbang di udara, tetapi tidak boleh melebihi 10 meter. Terbang di luar ring juga ilegal. Para pelanggar akan dibunuh olehku secara pribadi. Orang tua itu menjelaskan. Kemudian, Yesuan dan pria pisau terbang ke platform pertempuran No. 3. Ketika Yesuan melangkah di platform pertempuran, pria pisau itu mengejek, sekarang kamu telah berada di platform pertempuran, menyesal sudah terlambat. Ya, apa yang seharusnya tidak kamu sesali. Yesuan menatap pria dengan pisau ini, mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian napasnya langsung meroket. Oh, tuan rumah telah menembus dilema, dan properti. Tanah saat ini telah berubah menjadi satu titik. Dilema Tuhan, akhirnya tiba. Karena Fang Kexuan telah bersabar, dia tidak sabar untuk menerobos. Tetapi jika dia hanya menerobos, dia tidak dapat melihat wajah aneh pria pisau itu. Apa? Pria pisau itu terkejut dan tiba-tiba bereaksi. Ternyata Yesuan bermain babi dan memakan harimau sejak awal. Itu seperti dewa, tetapi itu hanya ditekan. Tetapi yang tidak dapat dia pahami adalah, jika Yesuan adalah situasi ilahi, mengapa dia tidak bisa langsung mengungkapkan perang dengannya? Oke, ayo pergi. Orang tua yang jatuh itu berteriak setelah dia menghancurkannya. Tidak hanya itu, tetapi bahkan adik lelaki dari pria pisau itu sama. Dengan wilayahnya, dia tidak menemukan bahwa Yesuan telah menyembunyikan kekuatannya. Itu benar-benar seekor anjing, nak, aku tidak peduli apakah kamu dilema atau situasi ilahi, hari ini, kamu akan mati. Pria pisau itu menyesap kalimat besar dan melangkah besar ke arah Yesuan. Hei, ayo ambil pisaunya. Hati Yesuan dingin dan kaki kanannya mengayuh. Pedang naga dan pedang bumi adalah seni bela diri terbaik dari surga, dan mereka adalah seni bela diri dari sifat tanah. Jika naluri sifat tanah digunakan, itu akan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah Fang Kexuan menerobos, sistem memintanya untuk mengubah sifat tanah saat ini menjadi 1. Ini berarti bahwa 1% gas sejati di Yesuan telah diubah menjadi sifat tanah. Naga di kaki ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hei, pisau itu menghantam kaki pria itu, tetapi itu tidak berpengaruh padanya karena dia sudah terbang ke udara. Mati saja. Dia menghantam raksasa Yesuan, ini memalukan, adalah penggunaan sifat kayu yang menyebalkan. Jinmu Suihuo, kelima atribut itu benar-benar ki, sebenarnya, masih ada gram. Jin Kemu, Mukesui, Sakehu, Huoketu, Tuokejin, tetapi kayu dan tanah tidak seperti hutan, jadi tidak ada konflik antara keduanya yang membuat marah. Yesuan tahu ini, jadi mengangkat tangannya juga seorang penembak jitu berwarna coklat kuning. Pedang retak tanah ini, dia menggunakan properti tanah untuk membuat marah. Hei, kedua pedang itu saling bertabrakan, tetapi yang diharapkan semua orang adalah bahwa pedang retak tanah Yesuan bahkan lebih baik. Bagaimanapun, dia memiliki darah Jian Sheng. Apa? Pria pisau itu terkejut. Dia ingin menghindarinya, tetapi dia mengambil langkah lambat dan digosok ke lengan seperti Yesuan. Hei, suara renyah menyebar. Pria pisau itu melihat ke bawah dan melihat bahwa lengan kirinya telah membatu, dan darahnya langsung membeku. Pada saat ini, selama dia meninjunya, lengannya akan hancur menjadi bubuk. Propertinya benar-benar bagus, berhasil. Mata Yesuan berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan naluri atribut. Aku tidak menyangka itu akan bekerja dengan baik. Naluri logam sangat tajam dan kekuatan serangannya sangat kuat, properti kayu meradang dan memiliki efek memulihkan kemarahan, properti air lembut dan mudah berubah, dan juga dapat digunakan untuk pengobatan. Atribut api membakar efek pembakaran adalah yang kedua setelah metalisitas. Sifat sebenarnya dari properti tanah adalah petrokimia. Tentu saja, ini hanya dangkal. Beri aku yang rusak.
Kecepatan manusia pisau masih cepat. Setelah lengan kiri membatu, dia menjalankan properti kayu di tubuh dan mengguncang batu-batu keras. Yesuan dan atributnya semuanya berubah menjadi satu. Namun, Yesuan memiliki darah pohon kehidupan suci. Setelah menggunakan penembak jitu properti tanah, atributnya telah dipulihkan, tetapi manusia pisau belum. Oleh karena itu, Yesuan memiliki keuntungan besar. Tetapi ketika lengan manusia pisau itu membatu, dia tidak memenangkan pengejaran, tetapi menunggu dengan tenang pisau itu membongkar. Petrokimia, nak, aku ingin kamu mati. Manusia pisau itu marah. Kali ini, Yesuan tidak siap untuk menggunakan naluri properti, tetapi dengan naluri tanpa atribut biasa. Karena dia perlu meningkatkan kemahiran seni bela diri. Pedang tanah retak, perang naga. Yesuan berjongkok di dalam tubuh dengan darah pohon kehidupan suci, kecepatan ledakan yang menyebalkan, penggunaan seni bela diri yang begitu gila. Meskipun naga tidak dapat mencapai sisi lain, mereka dapat memaksa pihak lain untuk jatuh ke tanah. Oh, kemahiran pedang tanah meningkat, dan saat ini 70%. Hei, kemahiran langkah naga pertempuran meningkat, dan saat ini 70% panas. Setelah beberapa saat, dua seni bela diri hari terbaik Yesuan ditingkatkan menjadi 70%. Di masa kesempurnaan, karena kurangnya alam, dua seni bela diri itu mencapai 60%. Tetapi sekarang dia telah menerobos ke situasi ilahi, yang berbeda. Fang Kexuan dapat menggunakan pedang biasa dari retakan tanah untuk menyamai karakter manusia pisau. Sekarang kemahiran pedang dari retakan tanah meningkat, dan properti kayu manusia pisau segera dihilangkan, lalu terjun sisi lain. Apa? Kekuatannya semakin kuat. Manusia pisau itu terkejut. Tetapi yang tidak dia perhatikan adalah bahwa pedang panjang di tangan Yesuan bukanlah pedang berusia 8 tahun yang dia gunakan ketika dia bertarung dengannya. Selain itu, Yesuan tidak melakukan upaya penuh saat ini. Jika tidak, dia akan ditusuk. Hei, hei, hei. Yesuan berdiri di tempat yang sama, dan pria dengan pisau itu membanting, gas yang menyebalkan dan atributif yang terakhir dengan cepat dikonsumsi, dan Yesuan berada di puncaknya. Oh, kemahiran pedang tanah meningkat, dan saat ini 80%. Hei, kemahiran langkah naga pertempuran meningkat, dan saat ini 80% panas. Setelah lebih dari 10 detik, Yesuan akhirnya mendengar putaran kedua perintah. Seni bela diri terbaik dari 80% api, bahkan lelaki tua dari gerbang One Man tidak mencapainya. Oke, kamu terkutuk. Mulut Yesuan sedikit miring, dan dia melihat benda terbaik di tangannya. Panggil, kecepatan rasa malu ini hampir 2 kali lebih cepat, bahkan kekuatannya. Pria pisau itu tidak menanggapi dan langsung terpenggal kepalanya. Hei, kepalanya membatu di udara, lalu jatuh ke tanah dan jatuh menjadi bubuk, bahkan tubuhnya. Paku, ini adalah ranah Yesuan. Lompatan di ranah besar benar-benar satu hari dan satu tempat. Aku mati bahkan jika aku tidak menggunakannya. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan mendekat untuk mengambil pisau dan orang-orang. Hei, properti tanah tuan rumah telah meningkat, dan saat ini menjadi 2. Sistem meminta, konversi atribut, 1 poin adalah untuk mengubah 1% dari yang menyebalkan, 10 poin adalah 10%, jika seseorang mengubah semua yang menyebalkan dalam tubuh menjadi naluri atribut, maka dia dapat memengaruhi level. Ranah berikutnya adalah keadaan virtual. Yesuan Fang adalah satu-satunya yang menerobos semua hal dalam pisau dan pasukan, termasuk buah tanah. Ini membuatnya menghela nafas, peningkatannya tidak semudah itu. Kakak, pada saat ini, kepala pemuda di atas ring tiba-tiba berteriak, dia tidak percaya bahwa kakak laki-lakinya benar-benar mati di depannya. Kakak, apakah kamu akan bertarung untuk 1? Yesuan berkata kepada pemuda itu. Campur, aku harus membunuhmu. Kepala pemuda itu memerah, dan menoleh ke lelaki tua itu, aku ingin melawannya dengan platform sihir. Baiklah, aku mengerti. Manajer iblis perang mengangguk. Saat ini, pemimpin muda itu melompat langsung ke iblis perang. Dia pertama-tama meletakkan tubuh manusia pisau di masa lalu, dan kemudian menatap Yesuan dengan tatapan buruk. Transformasi atributnya telah mencapai 3 poin. Semakin tinggi konversi atribut, semakin tinggi jumlah dan intensitas atributnya. Secara sederhana, dia sedikit lebih tinggi dari Yesuan dalam hal ranah. Namun, di ranah keilahian, penindasan pangkat tidak sejelas yang cerdas, putus asa, dan kuat.
Dilema Tuhan terutama bergantung pada rumor dan atribut seni bela diri. Nak, kau berani membunuh kakak laki-lakiku, aku pasti akan menjatuhkanmu. Pemuda itu menggertakkan giginya. Yesuan masih memegang perangkat surgawi terbaik dan terlihat dingin. Ada banyak ahli dilema dewa di Wanmeng, dan kudengar sang pendiri masih merupakan dewa virtual yang kuat, jadi tidak ada yang pernah melihat seorang prajurit virtual. Karena itu, Yesuan tidak berani mengeluarkan pedang 8 berbahaya, karena takut dikenali. Jika dia mengetahui bahwa pedang 8 tahun adalah seorang prajurit virtual, dia mungkin akan mati. Untuk berada di sisi yang aman, dia hanya dapat menggunakan senjata terbaik. Menyembunyikan kekuatannya, tidak menunggu lelaki tua itu membuka di bawah, pemuda itu adalah minuman besar, membunuh Yesuan. Dia berpikir bahwa kekuatannya lebih kuat dari Yesuan, jadi dia sangat berani dan tidak terbang ke udara sama sekali. Dalam hal ini, Yesuan memberitahu dia apa yang disebut celah. Naga adalah 8 langkah. Serangkaian gelombang kejut mengalir deras ke tanah, dan kemudian naik ke kaki pemuda itu. Pada saat itu, pemuda itu merasakan guncangan di kaki kanannya. Hei, suara renyah dan jelas menyebar, dan tulang kaki kanan pemuda itu hancur. Bercanda, langkah naga perang berusia 80 tahun, ditambah properti tanahnya membuat marah, tidak membuatnya menjadi orang bodoh tidaklah buruk. Namun, akhir hidupnya lebih buruk daripada menjadi orang bodoh. Hei, Yesuan melangkah keluar lagi, dan tulang kaki kiri pemuda itu patah, lalu jatuh. Semua tulangnya hancur, dan tidak ada cara untuk bangkit lagi. Dia menopang tangannya di tanah dan bersiap untuk berteriak. Hei, hei, Yesuan terus-menerus menginjak kedua naga itu, tangan dan tulangnya patah, dan anggota tubuhnya patah, dia hanya bisa berbaring di peron. Pergi. Yesuan berkilauan dan akhirnya melangkah. Hei, hei, tulang dada pemuda itu hancur. Tidak hanya itu, tetapi jantungnya juga meledak. Mata pemuda itu melebar dan dia menyemprotkan beberapa suap darah. Penonton terkejut. Yesuan, seorang murid yang baru saja bergabung dengan One Man Man, bahkan bertemu dengan seorang murid lama. Ini adalah berita yang mengerikan. Dari awal hingga akhir, pemuda itu tidak mengeluarkan serangan. Yesuan tidak tahu atribut apa yang dimilikinya. Itu benar-benar tidak mandiri. Yesuan memikirkannya, dan kemudian di masa lalu, dia melepas cincin pemuda itu dan kemudian menuangkan tubuh manusia pisau, dan kemudian menelan semuanya. One Moment adalah kekuatan magis. Tidak ada murid di pintu yang merupakan generasi yang santai. Oleh karena itu, ada banyak hal baik di cincin Qiang Kun muda ini. Sayangnya, Yesuan membutuhkan terlalu banyak pengalaman. Ini hanya beberapa minuman. Yesuan, yang tampak seperti awan, terbang ke bawah di depan mata semua orang, lalu bertanya kepada lelaki tua itu, para pendahulu, berani bertanya di mana tebing ajaib itu. Nak, bagus sekali, kau ingin pergi ke tebing Wanmo untuk mempelajari ilmu sihir Dava. Lelaki tua itu tersenyum dan menatap Yesuan. Ya, Yesuan mengangguk. Memasuki artikel-artikel ajaib, adalah untuk melihat kualifikasi pribadi, dan atribut beberapa orang telah berubah menjadi 1%, tetapi masih belum dapat mempelajarinya, beberapa orang baru saja mempelajari puncak denyut nadi. Kualifikasimu bagus, kurasa kau dapat mempelajarinya dalam waktu 1 tahun, tebing Wan mau ada di sana, pergilah. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Konversi atribut mencapai 10%, yaitu 10 poin. Orang seperti itu belum belajar memasuki artikel ajaib, yang membuat Yesuan agak terkejut. Namun, Yesuan juga teringat pemuda kulit hitam di dunia rahasia hari itu, dia juga puncak denyut nadi, sudah belajar memasuki artikel ajaib, itu adalah seorang jenius. Sayangnya, dia telah jatuh. Terima kasih atas para pendahulumu. Yesuan mengucapkan terima kasih, lalu terbang ke arah lelaki tua itu. Anak ini sangat kuat, dia baru saja memasuki gerbang One Man dan bahkan membunuh seorang murid lama. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Tragis, orang itu adalah seorang pria tanpa saudara angin, anak ini membunuhnya, dan saudara tanpa angin pasti akan datang untuk membalas dendam. Hei, lihat, bukit-bukit di bawah saudara-saudara tanpa angin juga ada di sini. Oh, jangan katakan itu, jika kamu mendengarnya, jangan pikirkan pintu ajaib itu. Ketika Yesuan hendak terbang, tiba-tiba sebuah sosok menyapu ke depannya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Yesuan mengejutkan orang di depannya, ini adalah pria besar yang kekar. Anak baik,
berani berbicara padaku seperti ini. Pria besar itu menunduk dan berkata, kamu membunuh seseorang, masih ingin pergi. Mata Ye Xuan melirik. Dia merasa bahwa napas pria kuat itu kuat, dan dia jauh lebih kuat daripada pemuda itu. Mungkin konversi atribut mencapai setengah atau bahkan lebih tinggi. Jika Anda tidak menggunakan pedang 8 tahun, akan lebih sulit untuk menang. Bagaimanapun, pria besar ini pasti akan menjadi bagian ajaib dari Dava. Dia tidak terduga, dan pemuda itu dibunuh olehnya karena niatnya. Tetapi pemandangan ini jatuh di mata begitu banyak orang, lain kali diperkirakan tidak mudah untuk dihadapi. Nak, ikut aku. Dahan melihat Ye Xuan tidak berbicara, menambahkan kalimat lain. Aku akan pergi ke tebing Wanmo. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Wajah Dahan langsung tenggelam dan marah, hanya bercanda, kau membiarkanku menunggumu. Setelah 3 hari, mari kita lawan platform sihir. Kata Ye Xuan, 3 hari. Sebenarnya, dia tidak perlu 3 hari sama sekali. Biarkan saja dia pergi ke tebing ajaib dan mempelajari artikel ajaib dari Taoist Dava. Dia dapat segera membersihkan orang ini. 3 hari. Dahan berteriak dan berkata, dalam 3 hari, kamu masih ingin belajar memasuki artikel ajaib. Itu bukan urusanmu. Setelah 3 hari, aku akan datang untuk melawan platform sihir lagi. Setelah Ye Xuan mengatakan satu kalimat, dia langsung pergi. Dahan sangat marah, dan Ye Xuan berani mengabaikannya. Itu sial. Namun, di sini adalah one man, dia tidak bisa khawatir di tempat, lagi pula, lelaki tua itu masih di bawah. Selama 3 hari, dia menunggu selama 3 hari, dan kemudian membunuh Ye Xuan 3 hari kemudian. Di bawah mata publik, Ye Xuan pergi dan terbang menuju tebing Wanmu. Jika kamu dapat menggunakan pedang 8 berbahaya, dia mungkin akan dapat membunuh produk ini. Sayangnya, ada begitu banyak master dari pintu ajaib 10.000 ini. Jangan melihatnya di sini. Jika ada master yang diam-diam mengintip secara rahasia, jika dia ditemukan sebagai pedang virtual, maka dia akan